شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi khairi ma yuhmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwatu al-kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah berada di atas hidayah Islam, yang mana mungkin banyak di antara kita atau bahkan di sekitar kita yang Islamnya sudah sejak lahir Islam, tapi belum memahami apa itu hakikat dan konsekuensi sebagai seorang muslim. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji keagungannya, ya, kemuliaannya serta kedudukannya di sisi kita, Rabb semesta alam, yang telah banyak menghadirkan kepada kita kasih sayangnya yang begitu tidak terhitung, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat kepada umat manusia, ya, kepada hewan-hewan yang ada di muka bumi, ya, binatang-binatang buas, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain yang melata di atas bumi ini. Anzalallahu minha wahidatan. Allah cuma turunkan satu rahmat saja. Dari 100 rahmat Allah turunkan satu rahmat saja, ya, untuk kita semua, ya, ilal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam, ya. Wa biha yata'afafun wa biha yatarahamun wa akharallahu minha ila qiyamis sa'ah ila yaumil qiyamah. Jadi dengan satu rahmat itu kita bisa saling berkasih sayang, bisa saling menghargai, bisa saling merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan rahmat itu pula sebuas-buas apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyayangi anaknya. Akan tetap menyayangi anaknya, fitrahnya seperti itu. Padahal satu rahmat saja Allah turunkan ke muka bumi ini, namun dengan satu rahmat itu semuanya bisa saling berkasih sayang. Allah menyayangi hamba-hambanya, di antaranya dengan menurunkan hujan, ya, menumbuhkan pepohonan, berkembang biaknya para hewan-hewan yang ada di muka bumi ini yang bisa kita ambil manfaat-manfaatnya, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita bernafas dengan udara yang Allah sediakan di bumi, itu pun nikmat.
mencicipi makanan, ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit, ada yang asam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma satu rahmat yang Allah turunkan. Sisanya kemana 99 lagi? Allah akhirkan nanti di hari kiamat. Bagaimanalah lagi kalau rahmat itu 99 jumlahnya. Satu aja kita sudah menikmati banyaknya rasa-rasa. Ya. Bahagia nikmat, sedih nikmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah nikmat. Ketika kita istirahat nikmat. 99 lagi Allah tunda di hari kiamat. Apakah seorang muslim tidak menginginkannya? Maka dengan itu ana pribadi mengajak antum-antum semua ya, untuk menghayati hadis tersebut, terutama di bulan Ramadan ini. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sudah sama-sama kita hafal dan sudah berulang-ulang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara nikmat Allah, rahmat Allah juga, Allah menjadikan dalam satu tahun itu satu bulan yang lebih utama dari bulan-bulan yang lainnya. Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Dan dalam satu bulan itu ada satu hari, ya, ada satu hari atau yang berulang satu hari tersebut dalam bulan itu yang lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Hari apakah itu? Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ya, jadi jangan cuma ingat Idul Fitri sama Idul Adha aja. Hari Jumat pun hari raya umat Islam. Hari raya umat Islam, hari Jumat. Sayyidul Ayyam, penghulu atau kepala dari hari-hari yang lainnya, pemimpin. Dan dalam satu hari itu ada satu waktu yang sangat agung. Allah jadikan bagi seorang hamba untuk mendekat kepadanya. Waktu apakah itu? Sepertiga malam terakhir. Ya. Kurang rahmat apalagi yang Allah berikan kepada kita. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Namun kita tidak merasakan itu. Kita tidak menyadari itu. Kita pura-pura tidak paham. Kita pura-pura tidak mau belajar. Kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura sibuk dengan yang lain. Sehingga kita main-main aja terus seumur hidupnya. Ya, dalam kajian bicara, ngobrol. Dalam sholat masih ngobrol. Sudah selesai sholat ngobrol lagi. Ya, itu kan membuang-buang waktu. Jadi keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, ya, sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan dalam dalil Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Allah jadikan di antara bulan-bulan yang di dalam satu tahun itu bulan Ramadan memiliki keutamaan. Kata-kata keutamaan berarti apa? Kata-kata keutamaan. Ya, sinonimnya apa? Keistimewaan. Kelebihan. Artinya bulan Ramadan memiliki keistimewaan dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan punya kelebihan dari bulan-bulan yang lainnya. Ya.
dan bulan Ramadan punya keunggulan yang mengalahkan bulan-bulan yang lainnya. Tidak terhitung jumlahnya keutamaan di bulan Ramadan. Coba ada yang bisa sebutkan satu? Mana? Ya, dapat hadiah. Nah, saya tulis namanya. Satu keutamaan bulan Ramadan. Ya, silakan. Semua amalannya dilipat gandakan 700 kali lipat, ya, bahkan lebih, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala lipat gandaannya. Ya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sauma. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu salah satu keutamaannya. Amalan ibadah kita dilipat gandakan dengan tanpa batas, sesuai dengan kadar usaha kita untuk mempertahankan puasa dan nilai-nilai puasa. Nah, tadi yang disebutkan oleh saudara kita adalah keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan puasa Ramadan. Hah? Ayo. Keutamaan bulan Ramadan. Karena kalau keutamaan puasa Ramadan hanya bab puasa saja yang dilipat gandakan. Ya. Tapi kalau konteksnya di situ disebut illa shaum, maka di sana hanya satu ibadah yang nilainya tidak ada batasnya, dilipat gandakan tanpa batas, yaitu saum. Di dalam bulan Ramadan untuk saum dilipat gandakan tanpa batas. Tapi amalan-amalan yang lain bagaimana? Baca Qur'annya, qiyamul lailnya, zikirnya, sholat fardu dan sholat sunnah-sunnahnya, menyingkirkan duri dari jalan misalnya, senyum dengan sesama saudara seiman, itu ada nilainya. Ya, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu amal-amalan ibadah yang lainnya. Terlebih di bulan Ramadan dilipat gandakan 2 kali lipatnya. Oleh karena itu, ya, ketika kita membahas bulan Ramadan keutamaannya, ya, maka tidak hanya sebatas saum, tidak hanya sebatas tarawih, tidak hanya sebatas iktikaf, tidak hanya sebatas Lailatul Qadar, tidak hanya sebatas infak, sedekah, zakat fitrah atau zakat fitri, dan tidak hanya membahas persiapan Idul Fitri. Ya, tapi bulan Ramadan itu secara keseluruhan yang ada di dalam bulan tersebut menjadikan pembeda antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dihimpun semuanya. Tadi dalam ayat Al-Quran disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka agungkanlah Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Yang dulunya antum baca 1 halaman 1 hari, sekarang lipat gandakan jadi 2 halaman. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Kalau kurang jangan. Minimal sama. Tapi apa iya bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya? Enggak. Jadi kalau antum mau lebih, tambahkan dan tingkatkan ibadah antum dalam hal baca Al-Qur'annya. Ya. Yang dulunya cuma baca, sekarang pahami artinya. Udah paham, hafalkan ayat-ayatnya secara berurutan. Yang sudah hafal, sudah paham artinya,
renungi isinya. Renungi isinya. Coba antum perhatikan, berapa kali antum berdiri di belakang imam atau menjadi imam membaca Al-Quran, lantas meneteskan air mata karena isi dari ayat Al-Quran yang antum baca? Berapa kali? Ada? Mungkin bisa dihitung dengan jari selama 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Itu menunjukkan kurangnya perhatian kita kepada Al-Quran, kurangnya penghayatan kita kepada makna Al-Quran, sehingga tidak ada bentuknya dalam amalan sehari-hari, tidak ada dampak perubahan. Yang harusnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi nggak ada gunanya dia sholat, nggak ada efeknya dia baca Al-Quran, tidak ada perubahan dalam hayatnya. Dia melaksanakan sholat, dia zikir, nggak paham apa isi zikirnya, dia baca Quran, nggak tahu apa yang dibaca, dia sholat hanya bersenda gurau belaka. Kalau kita hitung umur kita ya ikhwah, anggap kita paling banyak, paling tua hidup 100 tahun. Paling tua kita, anggaplah hidup 100 tahun. Padahal Rasulullah SAW sudah menggariskan, tidak ada yang melampaui 60 tahun umatku Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sedikit, illal yasir, kecuali sedikit dari itu. Artinya umur maksimal kita 60 sebetulnya. Cuman kalau kita masih dikasih lebih dari 60, berarti Allah masih menyayangi kita. Allah masih memberi kesempatan tuh kamu banyak maksiat, taubat, sadar, saya kasih tambah umur kamu. Ya, saya kasih tambahan waktu. Tapi nggak sadar-sadar juga, nggak terbangun. Lalu mau apa? 60 tahun udah lewat batasan hidupnya, dikasih umur sampai 100. Anggaplah kita punya umur 100 tahun. Dari 100 tahun, ya, berapa tahun yang kita buang-buang? Untuk tidur, untuk bercanda, apalagi untuk makan, buang hajat, perjalanan, ketika kita menempuh perjalanan antar pulau, antar provinsi, untuk HP, untuk game-game yang nggak jelas, berapa tahun? Anggaplah setengahnya terbuang, ya, 50 tahun. Berarti sisa berapa? 50 tahun. Dari 50 tahun itu, berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan dalam umur 50 tahun? Ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, zikirnya, ya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, amal-amal saleh, kullu ma'rufin shadaqah. Ya, berapa banyak? Anggaplah setengahnya dari itu, 25 tahun kita ibadah. Ya. Dari 25 tahun kita menjalankan ibadah, berapa banyak ibadah yang kita laksanakan dalam umur 25 tahun tersebut yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak? Dari umur 25 tahun, ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, iktikaf kita, zakat fitrah kita, infak kita, berapa banyak yang ikhlas dan berapa banyak yang mengandung riya, sum'ah, ibadah karena takut dilihat ustaz, karena takut dipukul dan dihukum oleh kakak kelas atau oleh kesantrian. Berapa banyak ibadah yang seperti itu terbuang? Anggaplah 15 tahun. Ya, dari 25 tahun anggaplah 15 tahun sisanya yang ikhlas, atau 10 tahun lah. Ya. Dari 10 tahun itu, ya, bandingkan dengan maksiat yang sudah kita lakukan. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan dari nilai ibadah yang ikhlas dan mutaba'ah dalam waktu 10 tahun
dengan maksiat yang kita lakukan selama umur kita 100 tahun tadi yang Allah berikan? Mana yang lebih berat, besar? Maksiatnya atau ibadah yang ikhlasnya? Lantas kalau kita tanyakan, antum pantasnya masuk kemana? Surga atau neraka? Anak sekalipun mungkin nggak pantas masuk surga. Ya. Dari umur 10 tahun, ternyata setelah ditimbang, maksiatnya lebih banyak. Mungkin maksiatnya 15 tahun. Kalau Allah untuk menghapus amal kebaikan kita, untuk menghapus keburukan kita atau dosa-dosa kita, tidak terhapus. Lalu siapa yang menyayangi kita untuk dapat masuk surga? Apakah amalan-amalan kita yang akan menyelamatkan kita masuk surga? Kalla, tidak akan pernah amalan-amalan kita membawa kita ke surga. Karena dosa kita lebih banyak. Itulah para ulama terdahulu lebih banyak merenungkan, mentadabbur, mentafakkur, ya, perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Alangkah banyaknya dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang ada di bulan Ramadan ini. Allah siapkan, Allah buka pintunya lebar-lebar. Dengan sekian banyak dosa, lantas kita mengharap surga dan ketawa ketiwi, bercanda kesana kemari, bangga, seperti itu kan? Wal'iyadzubillah ya ikhwah. Maka dari itu kita renungkan pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sebelumnya wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis shalah. Jadi amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Di dalam bulan Ramadan, keutamaan salat. Baru setelah salat, saum. Itu kan urutan rukun Islam ya, wah. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah, iqamus shalah wa ita'u az-zakah. Dalam redaksi yang lain wasiyamu Ramadan wa shaumi Ramadan. Ya. Artinya salat itu ditegakkan di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai tarawihnya rajin, tapi fardu salat fardunya kendor. Ya, itu terbalik. Karena yang seharusnya adalah sholat itu diperhatikan dan dihitung-hitung berapa banyak sholat kita yang sah dan tidak sah. Khawatir kita sholat sama halnya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tentang saum, ya. Rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang saum tapi hanya dapat lapar dan haus. Cuma dapat lapar dan haus saja, nggak ada nilainya. Cuma gerakan badan aja, cuma ritual aja, cuma seremonial dan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Ya. Lalu kemana perginya nilai pahala kita? Terhapus dengan dosa-dosa. Padahal Al-Quran menyebutkan innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita yudhibna sayyi'at, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kenapa nggak disebutkan dalam Al-Quran inna sayyi'at yudhibna hasanat? Kenapa nggak terbalik? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Hah? Coba antum ketika membaca Al-Quran, renungkan apa yang antum baca. Kenapa sih setiap saya baca wa aqimus shalah wa atuz zakah? Kenapa enggak wa atuz zakah dulu baru wa aqimus shalah?
Ya Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Kenapa enggak wa bil walidaini ihsana dulu baru la ta'budu min dunillah? La ta'budu illallah. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Kalaulah kita berpikir, kita akan mendapatkan apa rahasia di balik firman Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Inilah kesempatan di bulan Ramadan. Kita gali potensi kemampuan kita. Yang prioritas adalah Al-Quran. Ya, dalam sholat Al-Quran kita baca. Ya, dalam hidup Al-Quran berbicara dalam bentuk gerakan-gerakan kita, aplikasi, amalan-amalan sehari-hari kita. Dalam duduk, dalam bicara, mana yang tua, mana yang muda, Al-Quran menunjukkan, karena Al-Quran sejatinya adalah hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran dulu harus dipelajari, supaya ketika kita sudah memahami petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, kita tahu bagaimana melaksanakan isi dari bulan Ramadan, sehingga keutamaan-keutamaan yang begitu banyak dalam bulan Ramadan bisa kita peroleh dengan mudah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, awal dari bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa yang seperti apa? Apakah puasa seperti orang-orang Yahudi terdahulu? Tidak, ya. Karena puasa Ramadan lebih unggul jauh daripada puasa-puasa orang Yahudi. Dahulu sebelum adanya syariat puasa Ramadan, orang-orang Yahudi Madinah mengolok-olok Rasulullah SAW. Apaan tuh orang Islam? Nggak punya puasa, dia ngikut-ngikutin kita. Barang siapa yang mau puasa silakan, yang nggak mau ya silakan bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk menutup tubuh. Itu zaman dulu sebelum adanya Ramadan. Pas setelah perkataan itu selesai, turunlah wahyu pada Rasulullah SAW, ya, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, ya, seperti orang-orang yang dulu sudah diwajibkan. Artinya orang sebelum orang Yahudi itu sudah ada kewajiban saum pada nabi-nabi terdahulu. Bukan Islam itu mengikuti puasanya Yahudi. La'allakum tattaqun. Semenjak diwajibkannya puasa atau saum di bulan Ramadan, berapa kali Rasulullah SAW berpuasa Ramadan dalam hidupnya? Ada yang bisa jawab? Berapa kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Ramadan selama hidupnya? Antum ini udah berapa kali bertemu Ramadan? Rasulullah SAW berapa kali bertemu dengan Ramadan? Jawab dengan tunjuk tangan coba. Ya. Ya? 20 tahun. 22 tahun. Kurang tepat. Jadi ini siapa namanya ini? Ibu Gi nanti ketemu saya ya. Baik, sudah. Rasulullah SAW berjumpa dengan Ramadan, artinya berpuasa Ramadan selama 9 kali. Karena Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Itu dalam tarikh, dalam sejarah Islam disebutkan. Ya. Dan beliau wafat pada tahun, Rasulullah SAW wafat pada tahun berapa? 11 Hijriah. Itu dari awal diwajibkannya Ramadan, syariat puasa Ramadan, ya, sampai ke tahun 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 tahun Rasulullah SAW berpuasa dan menghadapi atau menjumpai Ramadan.
dan tidak ada sejarahnya orang-orang terdahulu, ya, generasi salaf as-salih menyia-nyiakan Ramadan, bahkan dari awal masuknya Ramadan sekalipun. Anda tanya coba, antum-antum yang sudah masuk ke malam ketiga, ya sekarang malam ketiga ya, sudah masuk ke juz berapa bacaan Al-Qurannya? Ada yang sudah masuk juz 3? Yang masuk juz 11, Masya Allah, Alhamdulillah berarti ya. Ada yang belum sampai juz 3? Kalaulah antum nggak hafal, minimal bacanya sudah sampai juz ketiga. Selesai Ramadan, antum khatam Al-Quran 1 kali minimal, ya, karena sangatlah rugi. Sungguh-sungguh sangat merugi orang yang menjumpai Ramadan dan lepas Ramadan itu darinya, falam yughfarlah, tapi dosanya tidak diampuni. Waliyadzubillah. Bagaimana mau diampuni dosanya? Dia puasanya main-main, sholatnya main-main, baca Qur'annya main-main, zikirnya menghayal, ngelamun, ya. Kemudian sedekahnya riya, ya. Bagaimana mau diampunkan dosa-dosanya? Dalam majelis, dalam kajian, ngobrol, tidur, ya, semuanya hanya senda gurau belaka. Waliyadzubillah. Jadi dengan ini maka masing-masing kita harus memahami dan menyadari bahwasannya keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali-kali tidak akan bisa amalan-amalan kita memasukkan kita ke dalam surga tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bersenda gurau, jangan pernah bermain-main dalam ibadah, ya. Apalagi dalam hal hak-hak sesama manusia. Perhatikan itu baik-baik, karena itu semua akan menjerumuskan kita yang tadinya Allah menyayangi kita, ya, mengasihi kita, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampakkan kita dengan murkanya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk Ustaz pribadi khususnya, ya. Satu ucapan syukran wa jazakumullah khairan wa husni ihtimamikum wa mutaba'atikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.